Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema amaliyah agar mantan nurut dengan seluruh keinginan yang ada di dalam hati. Ya, sekarang mantan betul-betul berubah ya. Kalau dulu nurut, kalau dulu patuh, kalau dulu ngikut, sekarang bahkan jangankan nurut, komunikasi pun dengan kita dia sudah tidak mau. Ya, bagaimana kemudian kita bisa membuat dia jadi nurut kepada kita kalau kita tidak pernah bisa berkomunikasi dengan dia? Ya, kan orang jadi nurut kalau dinasehati, ya toh. Tetapi ketika menasehati tidak bisa lagi, maka yang bisa kita lakukan adalah berdoa, ya, mengerjakan amaliyah agar rasa keinginan yang ada di dalam hati kita, ya, keinginan ya, itu bisa pindah ke dalam hati mantan. Kita pengen dia membuka seluruh blokir media sosialnya. Nah, ini bagaimana keinginan ini bisa pindah ke dalam hati dan pikirannya sehingga semua blokir media sosial, telepon dan lain-lain bisa dia buka. Ya. Kita pengen dia yang sekarang minta untuk kembali kepada kita. Karena kita sudah mencoba berkali-kali meminta dia kembali kepada kita dan dia tidak mau. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan apa? Ya, memindahkan keinginan kita itu. Kita pengen dia yang mendekati kita, yang datang dulu ke dalam hidup kita. Ya, dia yang menghubungi kita. Maka bagaimana agar keinginan itu bisa pindah ke hati dan pikiran mantan, sehingga dia menghubungi kita, dia yang datang kepada kita. Ya. Nah, sebelum kita bahas amaliyahnya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Juga dengan subscribe, apapun yang Anda lihat, Anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini, termasuk seluruh amaliyah-amaliyahnya, langsung terijazahkan secara otomatis kepada Anda, sehingga langsung bisa mulai Anda amalkan kapan saja ya. Nah, jadi ya, amaliyahnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Jadi Anda hafalkan dulu ini ya, satu ayat ini. Juga berikut artinya Anda hafalkan. Ya. Kalau Anda sudah hafal, baru Anda memulai amaliyahnya. Jadi dihafalkan dulu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika
kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau Anda sudah hafal, maka silahkan kalau langsung mau mulai mengerjakan amaliyahnya ya. Caranya, setiap selesai mengerjakan sholat fardu ya. Jadi kalau amaliyah ini akan bekerja ketika sholat fardunya beres ya. Sholat fardunya 5 waktu beres semua ya, dan lakukan sholat fardu karena Allah. Jangan baru ingat sholat ketika pengen mantan kembali. Kalaupun ada yang belum sholat sebelumnya dan momentum perpisahan dengan mantan itu untuk kembali beribadah, bagus juga, baik, tetapi niatnya mengerjakan sholat karena Allah, beribadah kepada Allah. Jangan mengerjakan sholat niatnya agar mantan kembali, atau agar bisa berdoa mantan kembali, atau agar bisa mengerjakan amaliyah agar mantan kembali. Ya, sholat itu adalah fardu, sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Ya, jadi kalau orang mengerjakan sholat cuman agar bisa berdoa, agar kuliahnya bisa lulus, nanti selesai kuliahnya lulus dia tidak sholat lagi. Ya, atau kalau kuliahnya tidak lulus-lulus, dia juga tidak sholat. Padahal sholat itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Ya, jadi amaliyah ini akan bekerja maksimal ketika sholat fardunya 5 waktu beres dikerjakan, ya, dengan niat sholat fardunya sholat karena Allah, beribadah karena Allah, ya, amal saleh karena Allah. Jadi niatnya karena Allah. Nah, selesai mengerjakan sholat fardu, kemudian Anda silahkan berzikir dengan zikir yang biasa Anda gunakan ya, atau Anda amalkan. Kemudian Anda berdoa untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan Anda ya, agar mudah rezekinya, agar mudah jodohnya, agar kuliahnya beres, sekolahnya sukses, dan seterusnya. Berdoa dulu. Nah, kalau sudah berdoa, baru mengerjakan amaliyah ini. Ya. Nah, sebelum berdoa atau sebelum mengerjakan amaliyah ini, ya, Anda baca syahadat dulu. Setelah itu ya, Anda berdoa. Setelah membaca syahadat, Anda berdoa. Ya Allah, bi karomah. Surat Ali Imran ayat yang ke-31 ini, ya Allah, jadikan mantan nurut, manut, ngikut dengan seluruh keinginanku, ya Allah. Kabulkan doa-doaku ini, ya Allah. Nah, jika Anda sudah berdoa demikian, maka baru Anda kirimi mantan setiap selesai sholat tadi 3 kali saja. Ya, ila ruhi wal jasadi, Anda sebut nama mantan Anda bayangkan wajahnya, kemudian Anda kirimkan 3 kali. Ya, jika sudah selesai, Anda tutup
amaliyah ini dengan membaca sholawat Nabi 1 kali. Ya, insya Allah jika niat Anda baik, ya, niatnya bukan untuk pacaran, bukan untuk senang-senang saja, tetapi niatnya untuk menikah, atau yang berpisah bercerai, niatnya untuk rujuk, bersatu kembali dengan suami atau dengan istri yang dia cintai, untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ke depannya. Insya Allah, ketika Anda sabar mengerjakan sebuah amaliyah, tidak tergesa-gesa di dalam berdoa, ya, kemudian tidak pernah mengeluh jika doa tadi belum dikabulkan, Anda terus saja mengerjakan amaliyah tadi sampai terkabul. Insya Allah, mantan yang Anda cintai akan Allah kembalikan kepada Anda. Insya Allah, dengan izin Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.